Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita melanjutkan pelajaran tauhid dengan membaca kitab Thalathatul Usul karya Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kita masih di pembahasan rukun Islam, yaitu dalil-dalil dari rukun Islam. Alhamdulillah, di pertemuan yang lalu kita sudah selesai dari pembahasan 2 kalimat syahadat, dan itu yang paling inti dan paling pokok. Adapun masalah setelahnya rukun Islam kedua, ketiga, keempat, dan kelima, ini lebih dirinci di fikih. Adapun di buku tauhid tidak diperluas. Itu dibahas di pembahasan dan kajian ilmu fikih. Tapi beliau sebutkan di sini dalilnya. Apa dalilnya kalau kita sebagai muslim, kalau kita sebagai muslimah ketika sudah bersyahadat harus juga sholat, harus juga zakat, harus juga berpuasa, harus juga berhaji bila mampu. Ini penting tentunya untuk kita tahu dalil rukun Islam. Kata beliau rahimahullah, wa dalilu sholati wa zakati wa tafsiru tauhidi qauluhu ta'ala. Dalil akan wajibnya kita sholat, wajibnya kita berzakat, serta tambahan penafsiran tauhid adalah firman Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Kata Allah, tidaklah mereka diperintah, yaitu di sini Allah menjelaskan bahwa kita ini selalu diperintah untuk liya'budullah. Ini perintah pertama. Untuk beribadah kepada Allah. Ini keharusan dari 2 kalimat syahadat. Mukhlisin. Dalam keadaan ikhlas. Karena kita tahu bersama ibadah tanpa ikhlas tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Tidak ada pahala yang bisa kita dapatkan kalau tidak ada ikhlas. Makanya Allah katakan mereka diperintahkan untuk beribadah kepada Allah mukhlisin. Dalam keadaan mereka harus ikhlas. Apa yang dia harus ikhlaskan? Lahu. Harus ikhlas kepada siapa? Lahu. Kepada dia. Allah. Terus apa yang dia harus ikhlaskan? Ad-din. Agamanya. Agama itu mencakup seluruh perbuatan, ucapan, keyakinan dalam agama. Jadi kita diperintah untuk beribadah kepada Allah dalam ikhlas kepada Allah seluruh agama kita. Hunafa. Dalam keadaan juga hunafa. Harus hanif. Hanif maknanya al-muqbil ila tauhid wal mail anis syirki. Hanya bertauhid, berpaling dari yang namanya syirik. Jadi itu syaratnya ikhlas. Karena kalau kita ikhlas beribadah kepada Allah, tapi tidak berpaling dari yang namanya syirik, maka kita tidak ikhlas. Itu berarti belum ikhlas.
Karena dalam ibadah itu, apapun ibadahnya, mau yang biasa kita lakukan, sholat, ataupun nanti zakat, ataupun nanti akan datang ini puasa, di beberapa bulan lagi, Jumadil Akhir ini, sisa Rajab, Sya'ban, itu 2 bulan. Apapun yang kita lakukan berupa ibadah, itu harus ada yang namanya ikhlas. Terus tidak bercampur dengan yang namanya syirik. Kapan kita ikhlas puasa, tapi di selain Ramadan kita syirik, kita tidak berpaling dari yang namanya syirik, maka gugur juga. Karena ikhlas di satu keadaan, kemudian kita syirik di satu keadaan, itu kita dinamakan musyrik. Dan orang musyrikin di zaman dahulu, itu mereka kalau lagi susah, ikhlas. Tapi kalau lagi tenang, syirik. Mereka dulu. Allah namakan musyrik. Jadi ikhlas itu harus dalam keadaan susah dan tenang. Tidak boleh ikhlas satu keadaan. Keadaan lain tidak. Tidak boleh. Makanya di sini Allah tidak cukupkan mukhlisin. Mengikhlaskan lahu kepada Allah ad-din, agama. Tidak. Allah ikutkan hunafa. Harus ada hanifnya. Harus ada tauhidnya, terus berpaling dari yang namanya syirik. Harus itu. Dan memang inilah dakwanya para nabi dan para rasul Allah. Kita sering dengan ayat Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulah." Kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Termasuk kita umat Islam. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tugas mereka? Perhatikan ini, 2. Ani'budullaha wajtanibut taghut. Supaya mereka mengajak umatnya untuk beribadah kepada Allah dan meninggalkan yang namanya taghut. Nanti di buku ini akan dijelaskan nanti taghut itu siapa. Di akhir. Iya. Taghut. Ya, kesimpulan dasar awalnya adalah semua yang diibadahi atau ditaati atau yang diikuti walaupun tidak punya dalil dari selain Allah itu dibilang taghut. Itu dikatakan taghut. Jadi ini seruannya. Tidak cukup kita mengajak orang, ayo kita sembah Allah. Tapi kita tidak memperingatkan orang dari syirik. Tidak, itu belum tauhid. Karena kalau kita hanya bilang, ayo kita ibadah, sholat, kita puasa, kita zakat. Tapi kita tak pernah bilang, jangan doa di kuburan. Jangan menyembelih untuk kuburan. Percuma ibadah. Karena Allah berfirman, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka syirik, gugur semua amalannya. Makanya syaitan semangat. Biar saja mereka sholat, mereka puasa. Tapi syaitan pintar, diajak untuk membesarkan dan berdoa kepada orang soleh. Karena setan paham. Kalau syirik, hangus lagi. Sama dengan setan yang dekatkan orang ke tukang sihir. Bahkan di sana ada tukang sihir, rajin sholat. Oh, sholat 5 waktunya di masjid. Sampai tidak ditahu kalau dia ini tukang sihir. Itu setan. Bahkan setan kadang memberikan bisikan kepada tukang sihir, makin sering kamu sholat, maka makin tinggi ilmu sihirmu. Kenapa setan biarkan dia sholat, terus diajarkan sihir? Karena tukang sihir, walaupun dia sholat, kan dia kafir. Jangan tukang sihirnya. Orang-orang yang datang kepada tukang sihir, bertanya kepadanya tentang sesuatu, kemudian dia benarkan. Apa kata Nabi? Tanpa dibenarkan pun, itu sudah berbahaya. Kata Nabi SAW, man ata arrofan. Ini dari hadits Abu Hurairah. Man ata arrofan. Lam tuqbal lahu salatun arba'ina laila. Siapa yang datang kepada tukang sihir, orang pintar, paranormal, maka tidak akan diterima padanya solat selama 40 hari. Ini baru datang. Belum bertanya dan benarkan. Baru ke sana.
Artinya percuma kita bilang, biar kamu sholat, tidak apa-apa kamu ke situ. Gugur. Sholatnya gugur. 40, ini baru datang. Kalau datang, bertanya, terus benarkan. Ini lain lagi. Kata Nabi, dari hadits sebagian istri Nabi kita Muhammad SAW, riwayat Imam Muslim. Man ataka hinan au arrafan, fasa'alahu an syai', fasaddaqa bima yakun, faqad kafara bima unzil ala Muhammadin. Siapa yang datang kepada kahin, tukang sihir, au arrafan, atau orang yang paranormal, dukun, orang mengaku tahu perkara gaib yang bisa menemukan barang hilang, itu dibilang arraf. Iya. Yang tahu orang lain tidak tahu. Saat kita datang, oh kamu dari Sidrat ya? Dia tahu gitu. Iya. Kamu tadi naik mobil ini, buat tambah yakin nih. Padahal itu setan yang kasih tahu akan datang kepada kamu orang dari sana. Setannya itu tukang sihir, orang pintar. Dia kan punya setan yang bisikan. Dan begitu juga cara kerjanya. Kalau ada orang tanya barang hilang, setannya yang bertanya. Dia akan tanya konteks ke setannya yang di sana. Wah, ada hilang. Makanya dia tanya dulu, di mana terakhir? Iya, enggak ada itu, enggak pernah dia bilang, oh barangmu ada di sana. Enggak pernah, pasti dia tanya dulu, di mana terakhir? Di mana hilang? Baru setannya nanti tanya kepada setannya yang lain. Oh di sini itu barang. Akhirnya dia bilang, oh barangmu di Sispulang. Benar, itu kan goib nisbi. Itu namanya goib nisbi. Goib menurut ini si penanya. Dia kan enggak tahu di mana, tapi bagi setan tahu. Bagi setan tahu, kan dia punya kawan banyak. Di mana-mana. Yang penting ditahu lokasinya. Iya. Siapa yang datang? Bertanya, terus benarkan. Faqad kafara bima unzil ala Muhammadin. Maka sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kafir, percuma sholat. Ini yang datangi. Ya bagaimana lagi tukang sihirnya? Apakah tidak kafir? Iya. Ini makanya hukum tukang sihir dibunuh. Dalam syariat Islam, karena dia murtad. Karena dia murtad. Ini kalau sihirnya pakai baca-baca. Pakai mantra. Ada pun sihirnya biasa juga ada orang sihir pakai ramuan. Pakai ramuan. Biasa mereka lakukan, dia suruh minum ramuan supaya makin cinta atau makin benci. Ini disebut dengan sihir sorob atau sihir atof. Biasa digunakan oleh orang apalagi kalau istrinya lebih dari satu. Biasa dia pakai sihir sorob. Istri kedua pakai sihir sorob. Sihir sorob itu dia palingkan suaminya ini dari istri pertama. Hanya dia yang dia cintai. Iya. Kadang pakai ramuan, tidak pakai setan. Ini juga ya diminta untuk bertobat karena dia melakukan kerusakan di muka bumi, membuat orang pisah, membuat orang berkelahi, walaupun tidak pakai setan. Dan dia tidak kafir, tapi dia diminta bertobat. Kalau tidak bertobat bisa dibunuh karena melakukan kerusakan di atas muka bumi. Ini yang tidak pakai setan. Nah apalagi yang pakai setan, pakai jin, iya. Ini batal amalannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan harus beribadah kepada Allah meninggalkan yang namanya tagut. Di sini ayat ini harus beribadah kepada Allah ikhlas, terus harus hunafa, harus lurus, berpaling dari syirik. Kalau enggak, percuma kita beribadah kepada Allah. Kemudian wa yuqimus shalah. Setelah kita bertauhid, kita mendirikan sholat. Karena sholat, kalau ada tauhidnya, itulah sholat yang berguna. Sholat tanpa tauhid, tidak ada gunanya. Tanpa ada keikhlasan, tidak ada gunanya. Wa yu'tuz zakah, mereka mengeluarkan zakat. Ketiga, baru zakat. Kalau kita sudah benar keyakinannya, baru kita diajak sholat. Baru kita diajak berzakat.
Wadhalika dinul qayyimah. Itulah dibilang agama yang lurus. Agama yang ikhlas. Berpaling dari syirik. Mendirikan sholat, mengeluarkan zakat. Itulah agama baru lurus. Adapun kita punya agama, kita bilang bertauhid. Hatinya baik sekali, ikhlas. Tapi tidak sholat. Tidak ada gunanya. Ada hartanya tapi tidak zakat. Tidak ikhlas juga. Tidak bisa juga. Karena kalau kita memang ikhlas beribadah kepada Allah, pasti kita sholat, pasti kita zakat. Itu dipastikan. Itu dipastikan. Itulah dibilang agama yang benar. Yaitu agama yang ada keyakinan, terus ada amalan. Nanti akan datang sama kita pengertian iman. Akan datang nanti pengertian iman. Ya, di pembahasan iman. Ini kan Islam. Islam itu adalah perkara yang dohir. Itu kalau kita berbicara Islam. Hal-hal yang nampak. Bersyahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Itu hal-hal yang nampak. Beda kalau iman. Hal yang dalam. Hal yang batin. Jadi ini kita bercerita amalan yang nampak. Keharusan daripada keimanan. Kalau kita memang beriman, pasti kita sholat. Pasti kita berzakat. Karena kata Allah, wadzalika dinul qayyimah. Itulah dikatakan agama yang benar. Agama yang lurus. Kemudian wadalilus siyam. Dan dalil kalau kita ini wajib juga berpuasa. Sebagai muslim. Sebagai muslimah. Adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu. Kutiba alaikumus siyamu. Kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Dipanggil. Yang beriman. Ini menunjukkan yang diwajibkan yang berpuasa. Yang diwajibkan kepadanya puasa. Yang sudah bersyahadat. Adapun kalau orang belum bersyahadat terus puasa, tidak ada gunanya. Kan kadang ada non-muslim, hidup di tengah muslim, kan semua orang puasa, dia juga puasa. Apakah sah puasanya? Tidak. Karena yang dipanggil puasa, yang beriman. Kutiba alaikumus syiyam. Diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Ini menunjukkan bahwa berpuasa hukumnya wajib. Iya. Kama kutiba alal ladina min qablikum. Sebagaimana ditentukan, diwajibkan kepada orang sebelum kalian. Ini membuat kita ringan itu untuk berpuasa. Karena ternyata puasa ini bukan hanya syariat kepada kita. Juga syariat kepada orang sebelum kita. Ya, ini terdapat isyarat dari Allah kepada kita. Kalian kalau mau baik, lombai orang dulu. Karena masalahnya kalian orang terakhir. Umat terakhir. Karena harus lombai. Orang dulu sudah berpuasa. Mereka sudah berlalu. Laha makasar. Untuknya apa yang dia telah lakukan. Kalian apa yang kalian lakukan? Iya. Apa yang kalian lakukan? Ketika kalian masih hidup. Ini terdapat isyarat seperti itu. Ini menunjukkan kita harus melombai mereka. Dan memang secara nas, secara dalil, kita ini umat terakhir. Tapi dia umat pertama nanti di hari kiamat terdepan. Karena amalannya lebih utama. Amalannya lebih utama. Diceritakan oleh Nabi SAW bahwa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala memperumpamakan agama Islam itu seperti seorang pedagang atau seorang yang punya perusahaan. Dia umumkan cari tenaga kerja. Siapa yang mau bekerja sama saya dari pagi sampai tengah hari, baginya 1 kilo gajinya. Kata Nabi, dijawablah orang-orang Yahudi. Diterima itu oleh orang Yahudi. Mereka bilang dia kerja. Kemudian Allah juga, orang tadi menawarkan lagi, ini perumpamaannya Islam. Menawarkan lagi siapa yang mau bekerja pada saya dari duhur sampai asar. Lebih pendek waktunya. Untungnya 1 kilo. Baginya gaji 1 kilo.
diterima oleh orang Nasoro. Iya, dia kerja, dikasih gaji 1 kirot. Kemudian dia buka lagi sesi ketiga. Siapa mau kerja dari asar sampai maghrib, lebih pendek, tapi baginya 2 kirot. Baginya gaji 2 kirot. Iya. Baginya gaji 2 kirot. Begitulah Islam. Itu yang pilih adalah Islam. Muslim. Muslim. Dan Allah katakan itulah Islam. Keutamaannya seperti itu. Pendek waktu amalannya, tapi besar pahalanya. Kita umat Islam, tidak panjang umurnya seperti umat-umat terdahulu. Kita umur tak adalah 60 atau 70, jarang lewati 100. Karena Nabi kita meninggal umur 63. Abu Bakar 63, Umar juga 63. Umurnya meninggal, sama. Iya, orang-orang terbaik. Begitulah kita akan meninggal. Gitulah umur kita kalau kita akan meninggal. Tapi bersamaan dengan umur kita yang pendek itu, kita kalau beramal, amalannya utama. Lihat sholat saja. Jadi awal kewajiban sholat itu 50 rakaat. Kemudian dikurangi sampai 5. Dan Nabi tetap minta dikurangi. Karena usulan Nabi Musa, ketika Nabi kita melewati Nabi Musa dari langit, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mau turun ke bumi lewati Nabi Musa, berapa diwajibkan? 50. Minta kepada Allah untuk kurangi. Saya sudah coba di umatku, mereka, kamu tidak akan mampu. Turun dikurangi terus berapa kali bolak-balik begitu. Tapi Nabi Musa tetap bilang, coba kurangi lagi, minta pengurangan. Nah, terakhir itulah. Sudah diturunkan menjadi 5. Iya. Dan Nabi tetap meminta dikurangi kepada Allah. Takut umatnya tidak mampu. Iya. Tapi kata Allah, itu 5. Cukup. Tapi khomsun bi khomsin. Itu 5 kewajibannya. Tapi 50 nilai. Begitu kita umat Islam. Makanya orang Yahudi, orang Nasrani protes kepada Allah, ya Allah. Di hadits ini. Ini kami panjang waktunya. Yahudi dari pagi sampai zuhur. Nasoro dari zuhur sampai asar. Kami panjang, kok kami sedikit gajinya. Sedikit pahalanya. Ini mereka orang pendek amalannya, pendek umurnya, pendek waktu kerjanya, tapi pahalanya banyak. Kata Allah, saya zalimi kalian. Kata mereka tidak. Kan sudah diumumkan dari awal. Siapa yang mau pilih? Kalian sendiri yang pilih. Allah tidak zalim. Allah tidak zalim. Dan dikatakan itulah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi seperti ini puasa. Ternyata ini puasa. Kewajibannya bukan hanya kepada kita. Juga sudah diwajibkan kepada orang sebelum kita. Maka kita juga harus berlomba. Berlomba-lomba dengan mereka dalam hal ini. Itu pun untuk kebaikan kita. Kata Allah, la'allakum tattaqun. Agar supaya kalian bertakwa. Karena takwa itu kan definisinya apa? Siapa yang tahu definisi takwa? Angkat tangan. Dapat hadiah. Tidak ada yang tahu. Lama tak kita kajian. Ada? Karena hidayah dari Allah dan mengharapkan pahala dari Allah. Apa yang kita tinggalkan karena hidayah dari Allah dan takabur akan disiksa Allah. Jadi intinya takwa itu adalah melakukan perintah dan meninggalkan larangan. Perintah yang diperintahkan oleh Allah, larangan yang dilarang oleh Allah. Dalam puasa ada perintah yang dilakukan dan ada larangan ditinggalkan. Perintah kita berpuasa. Larangan kita tidak makan, tidak minum, tidak jima, tidak berhubungan badan bagi yang menikah. Iya, kan begitu. Ini orang puasa begitu. Orang puasa itu ada perintah dia lakukan. Dia berpuasa. Terus ada larangan yang dia tinggalkan. Dia tidak makan, kan dilarang makan siang hari. Dia tidak minum, karena dilarang minum di siang hari.
dia tidak mendatangi istrinya di siang hari, tidak dilarang. Berarti dia tinggalkan larangan. Dia lakukan perintah, tinggalkan larangan. Inilah bilang takwa. Maka puasa itu sebab takwa. Karena kita lakukan perintah, terus kita tinggalkan larangan. Itu maksudnya. Supaya kalian bertakwa. Karena puasa itu takwa. Ada di dalam. Ini kata Allah. Jadi puasa ini kebaikan kita. Kemudian terakhir wadalilul hajj. Dalil bahwa kewajiban juga kita sebagai muslim, sebagai muslimah adalah berhaji bagi yang mampu. Qauluhu ta'ala adalah firman Allah Ta'ala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Kata Allah ini surat Ali Imran 97. Hanya untuk Allah, yaitu ikhlas. Wajib bagi manusia untuk berhaji ke Baitullah bagi yang mampu untuk ke sana. Siapa yang kafir, dia ingkari haji. Iya, dia berkata, tidak wajib bagi saya haji. Padahal dia mampu. Itu namanya kafir. Maka fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Allah maha kaya dari alam semesta. Allah tidak butuh. Haji itu kita sendiri yang butuh. Kita pergi haji itu karena kita butuh pahala. Butuh pahalanya. Adapun Allah tidak butuh kepada kita. Tidak butuh kepada amalan kita. Iya, kitalah yang butuh kepada amalan itu sendiri. Maka inilah rukun Islam. 5. Bersyahadat, kita sholat, kita zakat, kita puasa di bulan Ramadan, kita berhaji bila mau. Ini dengan ini kita tamat dari tingkatan pertama dalam agama kita. Berikutnya adalah tingkatan kedua, yaitu tingkatan iman. Ya, kita akan ambil ini di pertemuan kita yang akan datang. Alhamdulillah. Kita baca beberapa pertanyaan sini. Benarkah pahala itu sebanding dengan tingkat kesulitan sebuah amal? Benar. Itu sudah menjadi kaidah bahwa inna idham al-jaza ma'a idhamil bala. Ya, sesungguhnya besarnya pahala itu bersamaan dengan besarnya ujian dalam melakukannya, dalam melaksanakannya. Karena juga kaidah al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung amalan. Balasan itu tergantung amal. Lihat ketika Nabi SAW ditanya tentang sedekah apakah yang lebih utama. Apa kata Nabi? Kita kira mungkin sedekah yang besar, yang banyak. Bukan. Kata Nabi, anta soddaqo wa anta sahihun, syahihun, takshal faqr wa ta'malul gina. Ini kalau ini terkumpul orang sulit bersedekah. Kata Nabi, kamu bersedekah dalam keadaan kamu badanmu sehat. Badanmu sehat. Kan orang biasanya kalau badannya sehat lebih utamakan dirinya daripada sedekah. Karena biasanya orang sakit baru muncul ingin sedekah. Karena takut mati. Iya. Jadi kamu, kata Nabi, sedekah yang paling utama kamu bersedekah dalam keadaan kamu sehat. Terus syahih. Kamu lagi kikir-kikirnya. Ini dua ini. Sehat, terus lagi tidak mau keluarkan. Ditambah lagi, takut miskin. Mau kaya. Oh ini 4 ini kalau terkumpul sulit keluar. Iya. Sehat, lagi kikirnya, terus takut miskin, ingin kaya. Mau sekali jadi orang kaya. Iya. Inilah sedekah yang paling utama. Bukan nilainya yang dilihat. Tapi keadaan. Tapi apa? Keadaan. Ini menunjukkan bahwa pahala itu tergantung amalan. Bagaimana kita melaksanakannya. Bukan tergantung yang kita keluarkan.
Bukan, tapi tergantung kita melakukannya bagaimana. Seperti yang ditanyakan, wallahu a'lam. Sini ada pertanyaan lagi. Bismillah Ustaz. Bagaimana hukumnya jika lebih atau kurang jumlah hitungan berwudunya? Karena ada orang biasa berwudu sambil bicara. Jadi dia bisa lupa kurang atau lebih. Ini mohon penjelasan Ustaz. Wudu itu perlu kita tahu pertama. Bahwa Nabi kita Muhammad SAW kalau berwudu. Itu kadang 3 kali kecuali kepala. Kadang 2 kali kecuali kepala. Kadang sekali. Semua sah dari Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Nabi kita itu wudunya tidak langsung 1 kali begitu terus. Enggak. Belum kadang wudu sekali. Kadang belum berwudu 2 kali. Kadang belum berwudu 3 kali. Iya. Maka melakukan ini tidak apa-apa beda. Kata para ulama tidak apa-apa beda. Dalam melakukan itu wudu. Sini sekali, sini 2 kali atau sini 3 kali. Tidak ada masalah. Yang penting tidak boleh lebih dari 3. Itu tadi. Karena Nabi SAW wa man zada faqad ta'adda wa dhalama wa as'abal qasim. Siapa yang berlebihan lebih dari 3, maka sungguh dia telah melampaui batas, dolim dan bermaksiat kepada Abul Qasim, maksudnya Muhammad SAW. Jadi lebih dari 3 tidak boleh. Jadi kalau kita ragu, enggak usah dilanjut. Karena cukup saja yang ada. Cukup dengan yang ada. Wallahu a'lam. Apakah kita bisa membaca surat Al-Fatihah sebanyak 2 kali, yaitu bersama dengan imam, dan selesai imam membaca Al-Fatihah, kita membaca lagi? Mohon penjelasannya Ustaz. Tidak boleh. Ketika kita sudah baca, tidak boleh lagi baca. Al-Fatihah itu boleh ikut imam, dan boleh kita baca setelah amin. Boleh. Ya, dibolehkan. Ya. Karena Nabi SAW dalam hadits Ubadah bin Samit, beliau tegaskan dulu yang pertama, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi seorang yang tidak baca Al-Fatihah. Terus ketika sahabat membaca di belakangnya Nabi SAW, cuman waktu itu mereka membaca juga selain Al-Fatihah. Maka kata Nabi, sepertinya kalian baca di belakang imam. Kata mereka betul. Kata Nabi, la taf'alu illa bi ummil kitab. Jangan lakukan kecuali dengan Al-Fatihah. Artinya boleh kita baca walaupun imam sedang baca. Sambil baca imam kita ikut di belakangnya boleh. Dibolehkan. Dan boleh juga kita baca setelah amin. Setelah saat imam baca surat pendek. Dan kalau kita tahu bahwa imam akan membaca surat pendek dan kita tidak mampu kejar, boleh kita ikut imam. Itu lebih bagus. Itu wallahualam. Kemudian pertanyaan berikutnya, suami saya sering menasehati saya bahwa banyak wanita masuk neraka karena tidak bersyukur kepada suaminya. Saya bingung Ustaz. Mengapa kedudukan dan hak suami sangat tinggi? Padahal saya mengurus suami dari dia bangun sampai tidur lagi. Masya Allah. Iya. Masya Allah. So istri kalau sudah taat begitu, jangan ancam dengan neraka. Kasihan kondong. Maksudnya, dia ini sudah taat dari pagi. Dari kita bangun sampai tidur, masih kita sebut lagi neraka. Kasihan. Kalau istri yang seperti itu, ya, itu tidak masuk neraka. Jangan kita ancam-ancam dengan neraka. Ya, istri yang taat kepada suaminya itu tidak masuk neraka. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memang telah menegaskan seperti itu. Ya. Dari lewat nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam haditsnya, "Idza shallatil mar'a khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at ba'laha, ya, dakhalatil jannah min ayyi abwabil jannati sya'at." Apabila seorang perempuan itu sholat 5 waktu, taat kepada Allah. Puasa di bulan Ramadan, taat kepada Allah. Kemudian
dia itu juga taat kepada ba'alnya, suaminya, dia akan masuk surga di pintu manapun dia mau. Jadi kalau istri tak taat, jangan bilang banyak-banyak itu penduduk neraka. Dia kasih menderita istri itu. Iya. Makanya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa baca di surat An-Nisa, ya. Teguran bagi setiap laki-laki. Kalau dia lihat istrinya sudah taat, jangan siksa dengan siksa neraka begitu. Iya. Kata Allah, fa'in ato'nakum. Fa'in ato'nakum. Jika dia taat kepada kalian, wahai suami, fala tabghu alaihinna sabila. Jangan cari-cari jalan untuk menyusahkannya. Jangan susahkan perasaannya. Jangan susahkan badannya. Kalau dia taat. Ini Allah katakan begitu kepada kita semua suami. Kalau istri kita sudah taat, rajin ibadah, taat juga kepada kita, apalagi ini yang disebut oleh penanya. Dari bangun tidur sampai tidur. Apa lagi itu? Maka jangan cari-cari jalan, kata Allah, untuk menyakitinya. Jangan cari jalan. Dan cari banyak alasan. Kalau istri sudah seperti itu. Ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa Ustaz, saya mau bertanya. Apakah boleh seorang akhwat memakai perhiasan? Dan apa hukum jika mengoleksi perhiasan dan memproduksi perhiasan? Masya Allah. Memang perempuan dibolehkan, mubah baginya untuk memakai perhiasan. Pakai cincin, pakai kalung, emas, perak. Boleh. Dulu di awal Islam juga laki-laki pakai emas. Tapi setelah itu Allah mengharamkan emas kepada laki-laki dan halal bagi perempuan. Yang penting dikeluarkan zakatnya saja. Seperti datang seorang perempuan bersama anak perempuannya, seorang ibu. Kepada Nabi SAW dia punya 2 gelang yang tebal. Maka Nabi bertanya kepadanya, kamu keluarkan zakat ini. Jadi Nabi tidak bilang, kamu tidak boleh pakai emas. Bukan. Nabi cuma bertanya, kamu keluarkan zakatnya ini. Itu saja pertanyaannya. Dia bilang belum. Kan dia tidak tahu sebelumnya. Iya. Dia bilang belum. Maka kata Nabi, ayat turuki, apakah kamu senang kalau ini nanti jadi lempengan, kemudian dipanaskan dalam neraka dan dipanaskan punggungmu? Langsung orang itu buka gelangnya, dia lempar kepada Nabi SAW. Artinya, maksudnya dia langsung keluarkan zakatnya. Jadi Nabi tidak melarang memakai emas bagi perempuan. Nabi cuma menganjurkan untuk apa? Zakat. Ya memang perempuan suka emas. Ya, suka perhiasan. Jadi boleh dia pakai, boleh dia mengoleksi, dan boleh juga dia memproduksi. Dan itu mubah. Memang dihalalkan. Takbir sebagian hadis dihalalkan untuk perempuan umat ini dan diharamkan kepada laki-lakinya. Jadi halal memang dikatakan halal. Iya, selama dia mampu, dia bisa, boleh dia beli emas, dia mengoleksi emas selama dia mampu. Mengapa tidak boleh kita mengikuti kajian? Padahal mereka juga berdakwah dengan dalil Quran dan hadis. Iya, baik. Syekh Al-Albani rahimahullah, demikian pula Syekh Mukbil, dan seluruh masyayikh, seluruh ulama sebelum mereka. Kita ini hanya bercerita yang sekarang. Demikian pula sebelumnya. Antum bisa buka buku-buku akidah yang menjelaskan akidah ahli sunnah wal jamaah. Bahwa semua mereka mengatakan tidak cukup kita mengambil ilmu itu dengan alasan dia sampaikan Quran atau sampaikan hadis. Begitu. Tidak. Harus di atas pemahaman salah. Ada orang sampaikan Quran. Ada orang sampaikan hadis. Apa kita langsung kita terima? Atau langsung kita benarkan? Atau langsung kita ikuti? Tidak. Kita harus lihat dulu pemahamannya gimana.
Apakah di atas pemahaman para sahabat atau tidak? Amalannya di atas amalan para sahabat atau tidak? Itu yang kita lihat. Ya, misalnya ada orang berjenggot. Ada orang berjenggot. Iya. Dia kaji Al-Quran, hadis. Bahkan dia kaji kitab salah satu usul. Tapi dia berkelompok. Dia menganjurkan anggotanya untuk ikut pemilihan misalnya. Berarti tidak di atas pemahaman salah. Karena salah, tidak memilih. Kenapa? Karena salah membedakan laki-laki dan perempuan terkait dengan persaksian. Satu laki-laki itu sebanding dengan dua perempuan. Jadi kapan disamakan? Berarti tidak syar'i. Tidak syar'i. Nah, ketika ada orang begitu, ya istilahnya, saya tadi malam dapat istilah, kamar sebelah. Iya, kamar sebelah. Dianjurkan, misalnya orang di bawah. Iya, bahkan mereka sendiri ikut. Misalnya berpartai. Oh, itu orang pergerakan. Tidak boleh kita begitu. Sebagian mereka dari Ikhwanul Muslimin bilang, ini kita harus masuk. Kalau tidak kita tidak bisa perbaiki. Iya. Tidak boleh itu memperbaiki kemungkaran yang melahirkan kemungkaran. Iya, tidak boleh. Dan sebenarnya mereka juga kadang beralasan. Ada daruratnya. Kita tempuh darurat yang paling kecil. Apa daruratnya kalau kita tidak ikut? Apa kita tidak boleh sholat? Tidak boleh lagi kita berpuasa? Masjid akan dirobohkan? Kan tidak ada kita di Indonesia begitu. Kenapa kita berdalil dengan doror? Nah, itu menunjukkan tidak di atas pemahaman salah. Jadi tiga itu. Kita itu kajiannya harus Quran, hadis di atas pemahaman salah. Karena kita tidak akan baik kecuali apa yang membuat baik orang terdahulu. Makanya Nabi SAW ketika belum menjelaskan bahwa umatnya akan terpecah menjadi 73 golongan. Maka beliau katakan kullu finnar, semuanya diancam dengan neraka. Bukan kita pastikan, diancam dengan neraka. Bukan kita mau masuk surga sendiri, bukan. Ini Nabi cuma bilang. Ancaman ini, ancaman itu bisa terjadi, bisa tidak. Itu semua kembali ke kehendak Allah. Semuanya di neraka kata Nabi, illa wahida kecuali satu. Ditanyakan kepada beliau, qila man hum ya Rasulullah? Siapa itu mereka wahai Rasulullah? Yang selamat itu, yang kita harus ikuti mereka. Maka Nabi tidak menyebutkan orang, tapi ciri. Kata beliau, man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi. Siapa yang berada di atas apa yang saya pegang, kan Nabi pegang Quran dan Sunnah. Dan beliau ikutkan satu, dan para sahabat. Itu tidak boleh kita lupakan. Kalau ada orang berbicara Quran, Sunnah juga dalilnya, pemahamannya gimana? Pemahaman sahabat tidak. Jangan sampai ada sebagian yang mengatakan, jangan tanya Imam Malik, memang dia tidak akan berpendapat seperti saya sekarang. Jangan tanya Imam Syafi'i, kan dulu tidak ada. Iya kan pemilihan pemimpin dari dulu. Kenapa kita bilang tidak ada? Kan dari dulu. Kan begitu. Jadi kalau ada kita bingung bertanya kenapa kita tidak ambil ilmu dari orang-orang seperti itu, ya karena kita beda jalan. Kalau kita kasih sama, kita akan samakan diri kita dengan mereka. Itulah perbedaan kita. Kita hanya terbatas pada Quran, Sunnah, pemahaman sahabat. Tidak lain-lain. Kita tidak lain-lain. Kita walaupun sendiri di kampung, tapi pemahaman tak Quran Sunnah, maka kita adalah ahli sunnah wal jamaah. Walaupun sendiri. Itu lebih baik. Daripada kita rame-rame, tapi ikut di jurang. Ikut di jurang. Tidak boleh kita ikut sama mereka. Orang-orang seperti itu. Apa Ustaz izin bertanya? Apa hukum bila melihat sekelompok akhwat sedang heboh bercerita, lantas menyebutnya kalajengking dengan dalil
Wanita adalah fitnah. Mohon penjelasannya Ustaz. Memang itu kelejengking kita tahu siapa namanya? Ummu Iryah. Itu kelejengking namanya di Arab Ummu Iryah. Jadi katakan ibu-ibu. Karena memang ibu-ibu itu seperti kelejengking. Kelejengking satu kali pitok tajam. Ibu-ibu juga mulutnya begitu. Iya. Makanya janganlah jadi seperti itu. Cuman boleh nggak kita langsung bilang begitu? Jangan. Nggak boleh. Kalau ada teman tak begitu, ya doakan hidayah. Ya, aslahakillah. Semoga Allah memperbaiki keadaanmu. Ini lagi kajian, jangan bercerita. Sebentar pi, kalau makan kue bercerita maki. Iya. Kita doakan. Kalau dapat seperti itu, doakan. Kasih udur. Bisa saja dia belum tahu. Kalau kita lagi kajian, jangan bercerita. Karena kita bersyukur dia sudah masuk masjid. Daripada dia cerita di luar sana, lebih parah. Nanti suatu saat seperti malam hari begini, kita ingatkan, bisa saja dia ingat. Dia tidak akan ulangi lagi. Bisa saja. Kalau dia ulang lagi, Ustaz, ya doakan lagi. Siapa tahu dia lupa. Karena mukmin itu pelupa. Kadang dia tahu kalau lagi taklim, jangan cerita. Tapi datang lagi teman barunya. Oh iya. Oh iya terus. Itu dia kadang lupa. Makanya selalu doakan hidayah. Jangan dibilang, Ummu Iryah ini. Jangan. Kelejengking jangan. Tidak boleh. Iya. Tidak boleh kita saling memberikan lakop. Sekali lagi, kita tidak boleh saling memberikan apa? Lakop. Kita dilarang. Kita dilarang dalam Al-Quran. Kita boleh baca surat Al-Hujurat. Ya, ada di situ. Kita tidak boleh memberikan gelar kepada teman kita. Ya, Allah berfirman. Kita bisa baca ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Ini laki-laki, perempuan. Wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Ini yang kita maukan. Iya. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, janganlah sekumpulan, sekelompok laki-laki merendahkan kelompok laki-laki yang lain. Temannya cerita atau lagi ini tidak terlalu perhatian, jangan direndahkan. Karena kata Allah, bisa saja mereka itu lebih baik daripada kita. Kita tidak tahu. Ini masih hidup, bukan telah meninggal. Bisa saja dia dapat hidayah, ternyata kita futur, orang itu sudah lebih baik. Iya, itu kata Allah, laki-laki, perempuan. Wala nisa'un min nisa'in. Tidak boleh pula sekelompok perempuan merendahkan kelompok perempuan yang lain. Kenapa? Asa ayyakunna khairan minhunna. Bisa saja kelompok itu yang tadi duduk bercerita berkelompok lebih baik daripada yang menegur. Bisa saja. Makanya kita doa saja. Terus kata Allah, wala talmizu anfusakum. Setelahnya, jangan kalian suka mencela diri sendiri. Jangan. Kita ini diciptakan kita mulia. Jangan cela diri. Apapun kekurangan, jangan merendahkan diri. Tidak boleh kita mencela diri kita sendiri. Iya, kita tetap lebih baik. Iya, lihat ke bawah. Lihat ke bawah. Jangan lihat ke atas. Iya. Kita kalau miskin, jangan lihat orang kaya. Kalau kita tidak terlalu gagah, jangan lihat orang gagah. Lihat masih ada orang lebih jelek daripada kita. Jangan. Sudah mukanya pas-pas, lihat juga orang gagah. Itu menyebabkan kita, kenapa saya begini dicipta? Tapi kalau kita lihat orang lebih jelek dari kita, alhamdulillah saya masih punya hidung. Ternyata hidungku ada tonji lubangnya. Nah ada temanku di sana, tidak ada lubangnya. Kan begitu, lihat ke bawah. Jangan rendahkan dirinya kata Allah. Terus, ini dia yang kita maukan. Wala tanabazu bil alqabi. Jangan kalian saling memanggil
memberikan gelar dengan gelar-gelar yang tidak bagus. Jangan. Walaupun teman mulutnya Masya Allah pedis. Lebih pedis daripada kelejengking. Lebih beracun dari pitokannya ular kobra. Walaupun. Jangan gelari. Ah, kamu ini seperti ular. Tidak boleh. Kita Islam begitu. Kita sebagai muslimah, sebagai muslim, tidak boleh saling memberikan gelar. Tidak dibolehkan. Kemudian berikutnya, mohon nasihatnya bagi suami yang ringan tangan. Semenjak saya melakukan kesalahan, saya sudah meminta maaf. Semenjak itu suami saya selalu memarahi saya dan selalu mengungkit kesalahan saya. Wah, biasanya itu perempuan yang begitu. Ini hal aneh. Perempuan itu biasanya. Dan memang Nabi katakan begitu kalau perempuan. Itu perempuan, walaupun kata Nabi yang bilang ini bukan saya. Nanti perempuan marah sama saya. Jadi Nabi bilang, walau ahsanta ilaihinna dahra. Kalau kamu berbuat baik kepada mereka sepanjang hidupmu. Kemudian dia melihat keburukan dari kamu tidak berbuat hal yang membuat dia ridho, maka dia akan bilang, kamu tidak pernah mentong ada kebaikan. Itu perempuan, tapi ini masalah laki-laki. Biasanya itu laki-laki cepat lupanya. Cepat kalau laki-laki, itu biasanya tidak suka mengingat yang lalu. Tapi bersama dengan itu kita nasihati. Ada hadis dari Nabi SAW. Kata beliau, la yafruqu mu'min mu'minah. Ini laki-laki yang diajak bicara. In kariha minha khuluqan rodiya biha akhar. Janganlah seorang suami itu membenci istrinya. Kalau ada akhlaknya yang dia tidak suka, maka ada yang dia suka dari hal lain dari istrinya. Itu dipastikan itu. Ada satu sisi dia. Ini orang ini tidak bagus misalnya. Tutur katanya mungkin. Atau perbuatannya atau apanya. Tapi pasti ada yang kita ridhoi. Pasti itu dipastikan. Ini kan wahyu. Itu dipastikan. Kita tinggal pikir kembali saja. Sejenak. Maka Nabi katakan istausu bin nisa'i khaira. Nasihati perempuan itu dengan baik. Dengan baik. Kalau memang takut durhaka, takut istrinya durhaka, kata Allah, fa'iduhunna, nasihati dengan baik. Kalau memang tidak mempan, wahjuruhunna, jauhi tempat tidurnya. Pisah ranjang saja. Kalau juga tidak mempan, baru boleh pukul. Wadribuhunna, pukul mereka. Tapi ghairu mubarrih, tidak membekas. Tidak membekas. Ini diatur. Tidak boleh kita marah sedikit, langsung pukul. Marah sedikit, banting panci, banting piring. Tidak boleh. Iya, tidak boleh kita seperti itu. Ustaz, kan saya ingin sedekah melalui transfer online. Perlu dikonfirmasi ke adminnya atau tidak perlu? Takut ria Ustaz. Tapi saya juga ragu. Apa perlu tahu soal sedekah yang saya lakukan? Enggak. Kalau ada orang hanya membuka umum, ya, untuk sedekah, enggak perlu kita transfer. Enggak perlu ditahu. Allah akan tahu. Allah tahu. Dan kadang juga kalau ditahu kadang bermasalah. Kadang juga kita sebenarnya bersedekah saat ini lapang. Kadang orang itu kalau ditahu orang bersedekah, kadang dia WA terus. Dan itu membuat kita kadang nanti akhirnya bersedekah karena terpaksa. Karena selalu di WA. Begitu. Jadi lebih baik kadang kita perlu menjaga diri kita. Iya, kita sedekah, niat kita ikhlas kepada Allah, tidak perlu kita konfirmasi ke admin. Tidak perlu kita konfirmasi ke admin. Dan sebenarnya kalau saya pribadi, sebenarnya menasehatkan orang yang membuka sedekah itu tidak perlu bilang konfirmasi ke admin. Tidak perlu. Kan kadang bisa kita bilang kasih kode sekian untuk ini. Kan itu tidak masalah. Tidak perlu kita bilang konfirmasi admin. Kan kita bisa cek sendiri. Ji. Berapa uang masuk hari ini. Kan bisa. Jadi tidak perlu sebenarnya konfirmasi admin. Untuk menjaga hatinya yang bersedekah.
Tapi kalau alasannya supaya Ustaz, supaya didoakan, kan doa kalau dia tidak tahu kita doakan, kan mustajab. Itu lebih dikabulkan daripada kita tahu orangnya terus kita doa. Apalagi kadang itu dia doakan ketikan sudah terketik. Sehingga dia tidak doakan, dia cuma kirim pesan yang sudah disimpan. Itu kan masalah lagi. Makanya kalau didoakan dhahrul ghaib, dia tidak tahu kalau kita doakan, itu lebih bagus. Lebih dijamin dikabulkan. Lebih dijamin dikabulkan. Iya. Bagaimana cara yang paling ampuh untuk meninggalkan kebiasaan buruk Ustaz? Banyak hal. Yang pertama, paling pokok adalah kata Nabi SAW, ittaqillah haitsuma kunt. Kamu bertakwa kepada Allah dimanapun kamu berada. Itu merasa selalu diawasi oleh Allah. Iya, itu paling inti, paling pertama. Yang kedua, kita ikhlas dalam bertobat itu. Dalam meninggalkannya. Karena syaitan tidak bisa berkuasa kepada orang muflis. Orang yang ikhlas. Jadi kita ikhlas untuk meninggalkannya. Yang ketiga, kita berdoa kepada Allah. Untuk meninggalkan itu, supaya dibantu. Karena Nabi SAW katakan, idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta tolong, mintalah kepada Allah. Mintalah kepada Allah. Dan orang yang minta kepada Allah, dia akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ketiga. Yang keempat, jauhi sebabnya. Kita biasa jatuh dalam keburukan di mana? Iya, jauh sebabnya. Iya, seperti yang dianjurkan orang yang sudah membunuh itu 100 orang. Dia bertanya kepada seorang alim, apakah masih ada pintu tobat? Iya, masih ada. Siapa yang menghalangimu dari tobat? Maka dia bertobat, terus orang alim itu bilang, kamu harus pindah dari kampungmu. Pergi ke kampung sana, mereka di sana ada orang-orang beribadah kepada Allah. Jadi tinggalkan tempatnya. Kalau itu tempat. Kalau itu adalah mengenai tempat. Wallahualam. Saya suka baca kisah-kisah orang beriman di sekitar Rasulullah. Apa saya dapat pahala hanya dengan membaca kisah-kisah seperti itu? Ya, kalau kita baca dan kita ambil pelajaran darinya, kemudian menyebabkan kita semangat untuk beriman dan beramal, dapat pahala. Karena kita mengambil pelajaran dari kisah yang kita baca. Apakah ibadah yang dipaksa dalam keadaan futur bisa dikatakan itu tidak ikhlas? Tidak, tetap ikhlas. Walaupun kita paksa. Itu kan yang dipaksa diri. Yang dipaksa diri yang malas. Dan diri kita ini selalu mengajak kita untuk malas. Jiwa kita ini. Iya. Innan nafsa la'ammaratum bisu. Jiwa kita ini selalu mengajak kita untuk berbuat yang tidak baik. Nah, kalau kita paksa diri kita ya untuk melakukannya, maka itu disebut dengan tetap ikhlas. Tetap kita ikhlas. Bismillah Ustaz, apakah saat suci dari haid di waktu asar, apa tetap harus sholat duhur lalu dulu baru lanjut asar atau asar saja? Kalau sudah pas kita suci sudah adzan asar, maka tidak ada kewajiban duhur, hanya asar saja. Hanya asar saja. Walaupun ada ulama mengatakan juga boleh dilakukan duhur. Karena duhur boleh digabung ke asar. Ada juga yang berpendapat seperti itu. Tapi kalau dia hanya sholat asar saja, tidak apa-apa. Karena sebelumnya dia tidak sholat karena kehaid. Haid adalah udzur untuk tidak sholat. Itu wallahualam. Kita cukupkan. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita akan lanjut lagi di pertemuan akan datang. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.